dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa tanda terima? Jadi, tapi dokumen tanda terima di kami penyebutannya namanya surat keterangan. Nanti kami akan konfirmasi lebih surat keterangan ya. lanjut majelis dan kami akan pertegas dalam jawaban termohon dari kami. Intinya secara umum ada yang dimaksud tapi penggunaan istilah. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dan Pusat Polda Metro Polda Jaya Metro dalam Jaya. status penyidikan. Oke. Resmi disita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Oke, baik. Nah, kemudian Segel majelis. yang poin B-nya Pak, prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku pada masa ini masih ada juga dokumennya di Polda. Poin Kurikulum poin B, prosedur dan kebijakan resmi UGM. dokumen B majelis. Ya. Kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi salinan Ya. berupa hasil scan berwarna ini itu yang kami maksud sama dengan poin 6. Oh, ini ini ada sama beberapa ya? penggunaan istilah yang kami akan perjelas nanti pada jawaban, Baik. pada kesempatan jawaban majelis. Kemudian yang poin C-nya Pak, ijazah asli sudah dalam penguasaan Polda ya? Untuk ijazah asli saat ini juga berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum. Sama juga disita resmi mendapatkan penetapan penyitaan Oke. dari pengadilan setempat. Ya. Berarti ini semua masih dalam proses sengketa ya Pak ya? Benar, Di Polda majelis ya? semua dalam Ya. proses penyidikan dan disegel sebagai barang bukti Oke. penyidik. Silakan majelis kalau ingin digali. Pihak termohon, proses penyidikan ini dimulainya tanggal berapa Pak? Mohon izin majelis. Apakah ada keterangan resmi atau surat resmi proses Penetapan. penyidikan? Kami memiliki SOP dan pelaksanaan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan. Mohon izin jawaban nanti kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis. Tapi ada dokumen resminya Ada ya? dokumen gelar perkara menghadirkan pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi hukum, dan ada notulen gelar perkara. Berikut pendapat masing-masing peserta dari unsur hukum, pengemban fungsi hukum, fungsi pengawasan, kemudian pengawas penyidikan dan penyidik yang memaparkan detail kasus yang bersangkutan. Baik, termasuk kemudian pihak termohon harus memberikan satu pembuktian dokumen resmi hal-hal yang dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Baik, Ya. majelis kami persiapkan dengan baik majelis. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Pemohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Pakai mic ya, karena direkam. Hajapnya ke majelis saja. Dipencet sekali lagi. Oke. Izin yang mulia, mohon konfirmasi kepada termohon dasar hukum atau peraturan persisnya yang digunakan Polda ketika mengatakan itu dikecualikan. Kemudian tadi itu kan disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diminta ini masih dalam penguasaan Polda karena untuk hasil apa dalam proses penyidikan. Ya. Itu persisnya dalam kasus yang apa atau nomor berapa. Kemudian apakah itu memang semuanya masih dalam penguasaan Polda, karena saya kalau nggak salah kemarin dapat baca berita itu ada yang sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi saya dapat berita, mungkin itu berita yang keliru, tapi nanti itu ingin kami konfirmasi juga. Jadi katanya ijazah aslinya sudah dikembalikan kepada Jokowi. Ini ingin kami pastikan bahwa posisi ijazah itu sekarang masih ada di Polda atau di Jokowi. Terima kasih. Ya kan, ini kan fakta persidangan ya, apa yang disampaikan menjadi fakta persidangan. Tadi dari pihak termohon sudah menyampaikan
satu persatu sudah kita lakukan cross check bahwa informasi yang diminta ini semuanya masih dalam penguasaan Polda Metro ya, tetapi sedang dalam proses sengketa. Ini sengketa apa Pak yang sedang berlangsungnya? Dugaan tindak pidana sebagaimana telah disampaikan dalam gelar perkara. Oh, dugaan tindak pidana ya. Siap. Terkait ijazah Jokowi juga ya? Iya. Nah, berdasarkan Undang-Undang KIP juga kan pasal 17, kalau sedang dalam proses kan memang masih menjadi informasi yang dikecualikan. Tapi nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sejauh mana memang itu saat ini masih dalam penguasaan Polda Metro, gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan dari pihak pemohon. Saya boleh bertanya? Silakan. Bahwa dokumen dan informasi itu kan sesuatu yang bisa digandakan. Iya, Beda dengan barang-barang bukti yang nggak bisa. betul. Bahwa asalnya dokumen yang kami minta itu adalah informasi publik, bisakah kami tetap mendapatkan minimal dari UGM salinan itu, walaupun yang salinan aslinya mereka berikan ke Polda, karena informasi itu tidak akan rusak walaupun digandakan dan tidak akan bisa dirusak, gitu kan? Terima kasih. Ya, dari catatan saya, ya tadi hasil dari pernyataan pihak UGM ini sebagian besar dinyatakan dikecualikan. Maka kita nanti prosesnya langsung masuk ke adjudikasi nih, melihat sejauh mana UGM mengecualikan informasi, karena nggak bisa serta-merta badan publik lalu mengatakan ini rahasia, ini dikecualikan tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada hasil uji konsekuensi, ya. Maka nanti kita akan lanjut ke tahap adjudikasi untuk UGM, ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silahkan. Dari KPU cukup? KPU RI? Sebentar, saya ke termohon dulu. Polda Metro cukup? Cukup. UGM masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup. KPU DKI? KPU Kota Surakarta? Cukup. Silakan termohon. Ya, ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya data yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima, berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima, ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu, jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Gimana nih UGM? Dokumen yang diserahkan. Cuma informasi jenis dokumen yang diserahkan. Iya, karena itu kan memang dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu Ibu, sehingga kemudian kami menganggap bahwasannya gitu itu sudah kewenangan dari APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami black out, kami hitamkan gitu. Ya baik, jadi karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawaban dari untuk kami. UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya. Dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik, ya.